Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segenap ikhwan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini sangat penting sekali. Tema yang diambil adalah tema yang memiliki peranan sangat urgen sekali di dalam ibadah seorang hamba. Karena banyak sekali jenis dan macam ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan terkait erat dengan kondisi keluarga dan rumah tangga seseorang. Oleh karena itu sangat benar sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dan disahihkan. Ada juga sebagian ulama yang menghasankan hadis ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini." Barang siapa yang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan sebagian atau separuh dari agamanya. Maka hendaknya setiap hamba yang telah menikah kemudian menyempurnakan setengah dari agamanya, dia bertakwa kepada Allah pada sebagian agama yang lain. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tatanan hidup manusia. Tatanan hidup manusia sangat ditentukan sekali dengan tatanan di dalam berkeluarga. Sebagai lembaga yang paling kecil di dalam kehidupan dunia. Sebuah negara, sebuah daulat, kedaulatan, baik dan buruknya sangat tergantung dengan kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu banyak para ulama yang memberikan nasihat ketika membahas tentang khilafah Islamiyah, ketika membahas tentang tatbiq asy-syar'i, penegakan syariat Islam. Banyak di antara ulama yang memberikan nasihat, tegakkan syariat Islam itu di dalam diri dan keluargamu. Niscaya syariat Islam itu akan tegak di bumi engkau berpijak. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi bahwa banyak jenis dan macam ibadah yang di dalam pelaksanaannya terkait erat dengan kondisi rumah tangga kita. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, tentu akan banyak membantu kita di dalam beribadah. Sebaliknya apabila rumah tangga yang selalu penuh dengan masalah dan problema, maka tentu akan menurunkan tingkat ibadah seseorang. Minimal adalah tingkat kekhusyuan seorang hamba.
Satu hal yang tidak bisa diingkari dan dipungkiri, bahwa ketika terjadi masalah dalam satu rumah tangga, maka akan mengganggu kekhusyuan salatnya, akan mengganggu aktivitas ibadah yang biasa ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih selalu disebutkan bab Ishratin Nisa. Bahkan beberapa ulama secara khusus membahas tentang hal ini. Kitab Ishratin Nisa seperti yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Bagaimanakah cara yang diajarkan oleh Islam untuk bergaul dengan istri dan keluarga yang lain? Di dalam pelajaran adab dan akhlak tidak pernah terlewatkan adab sesama, adab bersama istri, adab bersama suami, adab bersama orang tua, adab bersama anak-anak, dan sebagainya. Sebagai barakallahu fikum, modal besar untuk meningkatkan ibadah seseorang. Yang perlu difahami bahwa setiap masalah yang tidak terselesaikan, saya berikan takyid, tidak terselesaikan, setiap masalah yang timbul dan tidak dapat terselesaikan, itu disebabkan kita tidak siap di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ini kaidah umum, silahkan dicatat dan jangan dilupakan, bahwa setiap masalah yang timbul dan tidak dapat terselesaikan itu disebabkan dia belum siap untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini kaidah umum sekali. Saya memberikan satu contoh. Dalam hal dunia usaha, bisnis dan jual beli, seringkali kita mendengar ada kasus atau percekcokan, demikian juga perselisihan di antara salafiyin, terlebih di antara kaum muslimin yang awam. Sesama salafiyin terjadi persaingan yang tidak sehat, iri, dengki. Demikian juga praktek-praktek jual beli yang diharamkan di dalam syar'i terjadi, walaupun dalam bentuk hilah dan sebagainya. Itu disebabkan ketika dia terjun di dalam dunia bisnis belum siap. Belum siap. Sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yatafaqqah fid din fala yabi' fi suqina." Kata Nabi, "Man lam yatafaqqah fid din fala yabi' fi suqina." Barang siapa yang tidak memiliki fikih di dalam agama, yang tidak mendalami ajaran Islam, tidak diperkenankan berjual beli di pasar milik kami. Artinya di pasar kaum muslimin. Dilarang oleh Nabi. Sehingga kita yang ingin terjun dalam dunia bisnis, menjadi salah satu syarat berkahnya bisnis dan usaha kita adalah menguasai dan memahami ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Apabila kita dengan hanya berdasarkan semangat modal sudah pernah belajar tentang ekonomi pasar, bisa paham tentang akuntansi, kredit, debit, saldo, bagaimana memanage satu bentuk usaha. Kalau yang seperti ini banyak orang bisa. Nah, kemudian divisi-divisi apa yang harus dibentuk dan sebagainya, ini mudah. Tetapi yang menjadi bagian terpenting adalah fikih dan keilmuan si pemilik usaha tersebut, dan fikih serta agama pelaku usaha tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melarang, "Fala yabi' fi suqina." Tidak boleh dia jual beli di pasar kaum muslimin. Karena akibatnya dalam jangka waktu yang panjang itu sangat fatal sekali. Akibat fatal apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melemahnya kekuatan umat Islam. Hanya disebabkan faktor jual beli bisnis, kemudian akan merenggangkan
hubungan persaudaraan sama kaum muslimin. Dan ini akan meruntuhkan pilar-pilar Islam yang lainnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kalau kita mau jujur bahwa setiap masalah yang timbul dan tidak dapat terselesaikan itu disebabkan kita tidak punya fikih. Hanya berbekal nekat, memiliki kepercayaan diri yang tanpa dasar agama, terjun ke dalam bidang yang belum kita kuasai. Demikian juga keluarga, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan berumah tangga pun demikian. Setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga kita dan masalah itu tidak dapat terselesaikan, itu disebabkan kita belum siap untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang ada atau tidaknya masalah dalam rumah tangga, sebuah kepastian bahwa dalam rumah tangga selalu ada masalah, selalu ada problema. Cekcok itu adalah satu hal yang manusiawi sekali, bahkan syar'i, qadari syar'i. Tetapi yang kita sayangkan apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan. Masalah yang tidak dapat terselesaikan menunjukkan sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, kita butuh introspeksi diri. Yang telah mengikat akad pernikahan setelah disampaikannya materi dari tadi pagi hingga siang ini, maka hendaknya segera introspeksi diri. Artinya dia masih memiliki tanggungan hutang untuk menyempatkan waktu dan kesempatan secara khusus mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan rumah tangga. Adapun yang belum berumah tangga, setelah mendengarkan penjelasan dari tadi pagi hingga siang ini, jangan terburu-buru untuk membangun sebuah rumah tangga sebelum memiliki fikih, memiliki pemahaman di dalam masalah rumah tangga. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas hak-hak setiap pasangan, hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami, tentu tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Faruq Aid Syafruddin tadi hanyalah kisi-kisi yang paling penting. Prinsip dan sikap yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap mereka yang telah membangun rumah tangga. Adapun secara lebih terperinci, ini tidak cukup dengan satu pertemuan. Bayangkan para ulama rahimahumullah yang menulis dalam pembahasan ini, dalam satu pembahasan, artinya hukum di dalam berumah tangga, mereka mengumpulkan ribuan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus membahas tentang rumah tangga muslim. 1000 hadis lebih dikumpulkan para ulama. Jangankan 20-30 hadis, 1, 2, 3 hadis pun apabila kita pelajari dan kita pahami membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan juga adalah tuntutan untuk menerapkan apa yang telah kita ketahui. Sehingga tidak sekedar teori saja. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Aid tadi yang benar-benar lengkap bagi kita yang tidak terbiasa dan tidak pernah melakukannya, mungkin berat untuk memulai. Tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah disampaikan dalam kesempatan hari ini harus segera diterapkan sesegera mungkin. Dan masing-masing pihak harus bisa memahami. Mungkin selama ini suaminya, salah seorang suami mungkin selama ini tidak pernah merayu, tidak pernah tulis surat yang romantis, atau tidak pernah kirim SMS dengan kata-kata yang manis. Tiba-tiba melakukannya, satu hal yang baru. Istrinya menjawab gombal. Tidak, tapi harus diimbangi.
Dan kita sebagai kaum lelaki, ketika seorang wanita mengatakan gombal, itu juga jangan jawabannya kok ngene ini. Jangan. Fahami bahwa wanita itu paling senang kalau dirayu. Sehingga ketika seorang istri mengatakan gombal, artinya, Mas, rayuannya ditambah lagi. Perhatikan, wanita ketika mengatakan gombal, itu kan bukan berarti meremehkan bahasa kita, artinya tidak menganggap perhatian kita berikan, tidak. Itu artinya minta tambah, itu loh, minta tambah. Gombal itu artinya minta tambah lagi, tambah Mas. Artinya saling memahami. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hal yang harus diperhatikan di dalam usul al-hayatiz zawjiyah. Artinya prinsip-prinsip dasar di dalam berumah tangga yang harus diperhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah selalu berusaha untuk mengingat kembali dengan tujuan apakah kita mengikat tali pernikahan. Ini harus selalu diingat. Tujuan kita menikah itu apa? Apakah hanya untuk bersenang-senang? Atau hanya sekedar melampiaskan hasrat? Ataukah ada tujuan lain? Menyio-nyio, menyia-nyiakan, atau ada tujuan yang lain? Ini harus selalu diingat. Tujuan menikah itu apa? Mungkin ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengetahui keadaan salafiyin sekarang yang dimulai dari masjid ini, katakan kita menyebarkan angket dengan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, apa tujuan Anda menikah? Apa tujuan Anda menikah? Saya yakin sekali bahwa masih ada di antara salafiyin yang belum bisa menjawab dengan tepat. Dan saya yakin dari sekian banyak ikhwan salafiyin yang sedang mengikuti jalannya daurah siang hari ini, jawabannya akan berbeda-beda. Yakin sekali. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pernikahan yang telah disebutkan dan dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Surat Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah menetapkan untuknya pasangan sehingga dia dapat merasakan ketenangan dengan pasangannya tersebut. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla Jalaluhu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan saling membutuhkan. Seorang laki-laki membutuhkan seorang wanita. Sama halnya seorang wanita pun membutuhkan seorang laki-laki. Karena saling membutuhkan, maka harus memperhatikan adab-adab di dalam bergaul. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk masing-masing kita pasangan agar tercipta suasana sakinah, tenang. Tenang secara zahir, demikian juga tenang secara batin. Tenang secara zahir, demikian juga tenang secara batin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya akad pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, carilah, bagi yang belum menikah, carilah pasangan yang
benar-benar akan mampu meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kata Nabi, di dalam hubungan suami istri, terdapat nilai sedekah. Artinya ketika suami mengumpuli istrinya, artinya dia telah memberikan sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaiha fiha alaihi fiha wizrun? Kata Nabi Muhammad alaihi salam, coba sekarang bayangkan, apabila seseorang melakukan hubungan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, berdosa atau tidak? Kata sahabat, berdosa. Kata Nabi, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Demikian juga apabila dia meletakkannya dalam tempat yang halal, dia pun akan mendapatkan pahala. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, wa fi hadza dalilun ala anna al-mubahat tasiru ta'atin binniyatis shadiqat. Hadis ini merupakan dasar dan dalil bahwa perkara-perkara yang mubah akan berubah menjadi ibadah apabila niatnya benar, apabila niatnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan ayat tadi, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, maka perlu dan harus selalu diingat bahwa tujuan kita menikah adalah untuk meningkatkan ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu, kita pun berusaha agar ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga dapat terjaga. Kita juga berusaha untuk meninggalkan segala sebab yang bisa menimbulkan rusaknya ketentraman dan ketenangan dalam hidup berumah tangga. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah itu, melaksanakan akad pernikahan adalah satu bentuk ibadah yang sangat mulia, karena menjadi sunnahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa dahulu orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka mencela Nabi Muhammad alaihi salam. Mereka mencela dan mencaci Nabi Muhammad alaihi salam. Mereka mengatakan, ma nara li hadzal rajul himmatan illa nisaa wan nikah. Kalau kita perhatikan orang ini, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad alaihi salam. Kalau kita perhatikan orang ini, tidak ada yang dia pikirkan kecuali perempuan dan nikah terus. Karena mereka melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu menikah. Kata mereka, walau kana nabiyyan lasyaghalahu amran nubuwati 'an nisa. Kalau memang orang ini seorang nabi, tentu tidak akan sibuk dengan urusan wanita, menikah, punya anak. Tentu akan disibukkan tentang perkara-perkara kenabian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Demikian juga firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, Allah berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu ya Muhammad, dan kami juga telah menetapkan untuk mereka istri dan keturunan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kalau Nabi tidak mungkin menikah,
Tidak ada waktu untuk memikir wanita. Untuk apa berkeluarga? Pasti akan total di dalam menyampaikan nubuwah. Akan menghabiskan waktu seluruhnya untuk menyampaikan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab cercaan tersebut dengan firman-Nya, "Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mereka memiliki istri dan keturunan. Sebagaimana juga nabi dan rasul dari kalangan Yahudi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebabkan ibadah sebabkan menikah atau pernikahan itu adalah ibadah yang agung, maka kita pun harus benar-benar memperhatikan ahkam di dalamnya. Ahkam di dalamnya. Dan perlu saya ulang kembali bahwa setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga dan tidak dapat terselesaikan, itu disebabkan kita tidak memiliki fikih. Ilmu kita belum cukup, mental kita juga belum siap. Maka yang belum menikah disiapkan, yang telah menikah anggap saja itu hutang, kemudian untuk segera memperbaikinya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang harus selalu diingat adalah untuk apa kita menikah. Yang kedua, ini kaidah umum bahwa segala macam bentuk kebaikan dan terkait dengan hak orang lain, maka keluarga lah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Sebaliknya, segala macam bentuk keburukan yang terkait dengan hak orang lain, maka keluargalah yang paling berhak untuk dijauhkan. Nanti saya akan menjelaskan apa arti kaidah ini. Jadi segala macam bentuk kebaikan yang terkait dengan hak orang lain, maka keluargalah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Adapun seluruh bentuk keburukan dan terkait dengan hak orang lain, maka keluarga yang paling berhak untuk dijauhkan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang di antara kita di tengah jalan sedang menggunakan kendaraannya, dan ini beberapa kali terjadi. Menggunakan kendaraannya kemudian melanggar orang lain ditabrak. Nggak kenal, di kampungnya orang, segala macam. Artinya dia telah berbuat kesalahan, ya. Dia telah berbuat kesalahan dengan menabrak orang. Apa yang biasa kita lakukan kalau dalam keadaan seperti ini? Langsung turun, mohon maaf Pak, rumahnya mana? Perlu saya ganti. Pokoknya sudah, betul-betul merendah. Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau sudah masuk dalam rumah kita sendiri, kita berbuat salah kepada istri dan anak kita. Berkata kasar mungkin, sampai main tangan, anaknya dihajar, istrinya dipukul, segala macam. Kita menganggapnya biasa. Kepada orang lain yang tidak pernah kenal sebelumnya, yang baru pertama kali bertemu, sikap kita betul-betul. Tapi kenapa kepada keluarga kita sendiri tidak bisa lebih dari sikap kita di luar? Sekarang perhatikan pelayan toko, pelayan bank, pelayan bank, satpam. Coba. Satpam di berbagai tempat. Betapa murahnya senyum mereka kalau kita datang.
Terima kasih Pak atas kunjungan Anda, satpam biasanya. Ada yang bisa kami bantu? Yang pelayan wanitanya senyum. Mari Pak, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Kepada orang lain. Tapi kenapa mereka yang kehidupannya seperti itu justru rumah tangganya hancur? Artis, kalau sudah di layar tancap, layar sinetron segala macam, aktingnya bukan main. Tapi sekarang penduduk Indonesia yang paling sering bermasalah justru artis. Betul. Justru artis yang pandai bersandiwara. Ini kan orang awam ya, yang kita bicarakan orang awam sekarang. Sekarang kita kembali kepada kaidah tadi. Sudah paham apa arti kaidah tadi? Sudah paham belum? Artinya kalau kita bisa bersikap kepada orang dengan baik, keluarga kita lebih berhak untuk disikapi dengan lebih baik. Kalau kita tidak ingin menyakiti orang lain, keluarga kita yang lebih berhak untuk dijaga agar tidak sakit hati dengan kita. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sudah kita hafal ya ikhwan. Tapi perlu diingatkan bahwa makna hadis itu sangat luas. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Belum sempurna iman kalian sebelum mencintai, menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan demikian juga mafhum mukhalafahnya. Kalau kita tidak menginginkan keburukan itu kita rasakan, jangan berkeinginan agar keburukan itu menimpa orang lain. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah kedua tadi kalau kita perhatikan ada dua potong, dua penggal. Yang pertama tentang kebaikan dan terkait dengan hak orang lain. Yang kedua keburukan dan terkait dengan hak orang lain. Kalau kita berbicara tentang kebaikan dan terkait dengan hak orang lain, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Bukan begitu? Maka istri dan anak-anak kita lebih berhak. Demikian juga suami lebih berhak. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maka istri, anak, dan suami lebih berhak untuk mendapatkan doa kebaikan tersebut. Kita dituntut dan ditekankan untuk berinfak serta bersedekah kebaikan kepada orang lain, kepada kaum muslimin. Maka sedekah untuk istri, anak, dan suami itu lebih berhak. Jadi segala macam bentuk kebaikan itu yang terkait dengan hak orang lain, keluarga lebih berhak terlebih dahulu. Kebaikan itu berikan kepada keluarga. Berikan kebaikan itu kepada keluarga. Kalau kita bisa bermanis muka dengan pimpinan, apa ada sekarang karyawan ketemu pimpinannya? Enggak Pak, nggak mungkin. Pasti, iya Pak, sudah tunduk tangannya gini, kalau perlu dua. Kalau perlu dua. Seandainya tidak masuk kerja, apa yang dia lakukan? Telepon, kirim surat, bahkan ada surat keterangan dokter. Gitu. Besok pas ketemu datang minta maaf lagi Pak, betul Pak kemarin saya sakit Pak. Semua cara digunakan agar pimpinannya tidak marah. Iya kan? Maka keluarga pun lebih berhak. Istri, suami begitu. Istrinya sudah dijanjikan ke villa di Tawangmangu.